Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Teman-teman, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, hari ini insya Allah kita akan belajar kembali tentang sebuah buku yang berjudul Bukan Sekedar Mimpi. Dan insya Allah hari ini adalah sesi terakhir dari pembahasan buku Bukan Sekedar Mimpi. Kemarin terakhir ketika hujan deras ya Masya Allah, kita sampai di bab keberapa ibu-ibu? Bab 4 selesai ya? Selesai bab 4. Oh, baru mulai 4. Baik. Kita akan belajar bab 4 insyaallah. Ya, semoga nanti kita bisa belajar bab kelima karena hari ini insyaallah kita akan belajar 2 bab. Baik, silakan dibuka ibu-ibu halaman 15 dan seperti biasa yang sudah punya boleh tengok kanan kiri depan belakang. Mbok menawi barangkali ada dari saudara-saudara kita yang belum membawa bukunya atau sudah pernah punya buku tapi bukunya ketelingsut, bukunya tidak tahu di mana, ya ada nggak yang begitu? Ada ya, subhanallah. Kita ini emak-emak ini Masya Allah saking banyaknya ya amanah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita sampai lupa naruh buku ya. Terkadang pelajaran fikih yang dibawa akidah, pelajaran akidah yang dibawa bahasa Arab ya. Kita sibuk menyiapkan buku yang dibawa anak-anak ke sekolah misalnya ya. Kita sendiri kalau ke pengajian kadang suka lupa bawa buku ya. Jadi silahkan ibu-ibu tengok kanan kiri depan belakang, yuk kita ajak, ayo bareng-bareng Mbak gitu ya. Subhanallah ya akhwat, jangan kita meremehkan ya Masya Allah sifat atau akhlak baik kita kepada saudara kita, walau hanya sekedar berbagi buku ya. Bisa jadi ketika saudara kita senang bahagia, yang awalnya nanti gimana di kajian gak ada buku, kita mengajak ya untuk bisa bersama-sama menikmati buku yang akan dibahas nanti. Dan Allah tuliskan ya ibu-ibu sebagai hamba-hambanya yang memasukkan surur, kebahagiaan kepada hambanya yang lain, maka Allah pun membahagiakan ibu-ibu semuanya ya. Besok di akhirat ya semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memasuki jannahnya ya. Kenapa? Karena waktu di Masjid Ar-Rayyan ya ibu-ibu memasukkan kebahagiaan kepada saudaranya, memberikan ya kesempatan untuk saudaranya untuk bisa bersama-sama melihat materi pelajaran yang ada di buku yang ibu-ibu bawa. Baik, bab keempat, kisah meraih surga dengan harta. Sudah dibuka? Mari kita belajar dari kisah Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma jami'an. Disebutkan pada suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan kita tahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah seorang khalifah yang memimpin setelah masanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita tahu Umar bin Khattab adalah seorang khalifah, seorang pemimpin kaum muslimin yang dulu sempat ya mau membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab, hidayah dengan hidayah Islam, dan akhirnya Umar bin Khattab pun setelah mendapatkan hidayah untuk masuk Islam, beliau berjuang dengan jiwa dan hartanya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan faidah yang bisa kita ambil dari kisah Umar ya akhwat, jangan pernah kita remehkan,
Jangan pernah kita pandang sebelah mata orang-orang hamba-hamba Allah yang hari ini belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah kita menyombongkan diri kita, menganggap diri kita menjadi sosok yang lebih baik daripada orang lain. Karena sesungguhnya kita tidak akan pernah tahu siapa yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana kehidupan atau bagaimana akhir kehidupan kita dan akhir kehidupan saudara kita. Apa yang bisa kita lakukan ketika kita melihat seseorang yang hari ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang bisa kita lakukan adalah mendoakan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendoakan Umar bin Khattab agar diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memilihkan Umar bin Khattab untuk menjadi pejuang-pejuang Islam. Setelah sebelumnya Umar bin Khattab sangat membenci Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah hidayah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seorang hamba, ya akhwat, maka tidak ada satupun dari hamba yang bisa menghalanginya. Subhanallah. Ketika kita membaca sebuah Hajjatul Wada, sebuah khutbah ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berkhutbah di dalam haji wada, apa kata Rasulullah sallallahu Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Lihat, orang-orang yang sudah diberikan hidayah oleh Allah, maka tidak ada satupun dari hamba Allah yang mampu menyesatkan. Subhanallah. Dan sebaliknya, orang-orang yang sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah menyesatkan, maka tidak ada satupun dari hamba Allah yang bisa memberikan petunjuk. Ibu-ibu pernah dengar ada seorang ulama yang menulis sebuah kitab, di mana di situ kitabnya itu menyebutkan adanya larangan mempersekutukan Allah, adanya larangan untuk bermaksiat kepada Allah, Tapi ketika ulama ini akhirnya terpesona dengan seorang gadis, dan menikahi gadis yang bukan muslimah, dan di penghujung hidupnya ulama ini akhirnya mendapatkan su'ul khatimah. Lihat bagaimana ngerinya perjalanan seseorang di muka bumi ini. Maka dari itu ini nasihat untuk diri saya dan teman-teman semuanya. Ketika Allah berikan hidayah kepada kita, maka kita ucapkan apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika Allah berikan kepada kita kesempatan untuk melihat orang lain bermaksiat kepada Allah, maka kita doakan orang lain tersebut agar mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita merendahkan orang lain, ya akhwat. Jangan kita menganggap diri kita menjadi orang yang paling banyak amal salihnya. Karena belum tentu amal salih yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, dikisahkan oleh Umar bin Khattab, beliau berkata, "Amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk apa? Diperintahkan an natasaddaq, untuk bersedekah. Di Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk bersedekah. Fawafaqa dzalika malan indi. Maka kami pun, kata Umar bin Khattab, melaksanakannya. Karena kita tahu para sahabat itu, ibu-ibu, Masya Allah, keimanan mereka itu luar biasa. Di mana ketika Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya berkata, ketika Allah berfirman dan Rasulnya bersabda, maka mereka dengan cepat, Masya Allah, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya tanpa perlu berpikir panjang. Tidak seperti kita, ya akhwat. Kita ketika ada perintah dari Allah dan Rasulnya, kira-kira masih mikir apa betul? Mikir. Apa iya ya harta yang kita infakkan nanti diganti sama Allah? Apa iya ya kalau kita meninggalkan sesuatu yang dimurkai oleh Allah, dari pekerjaan-pekerjaan yang Allah Azza wa Jalla tidak ridhoi, apa Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik? Kita mikir,
Tapi para sahabat ridwanullahi alaihim tidak lagi berpikir karena mereka tahu janji Allah itu pasti ditepati. Dan mereka paham bahwa ketika mereka melaksanakan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, maka itu adalah kebaikan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Jadi bedanya keimanan kita dengan para sahabat itu ya akhwat, mereka itu kalau diperintahkan sesuatu oleh Allah dan Rasulnya sudah tidak lagi berpikir panjang kali lebar. Ya mereka bersegera sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asaina. Ya Masya Allah. Baik. Nah maka kata Umar bin Khattab, kami pun melaksanakannya. Faqultul yaum, kata Umar, ya suatu hari, asbiku Abu Bakrin. Ya kata Umar, aku bertekad pengen mengalahkan Abu Bakar. Ya, jadi Masya Allah nih, para sahabat itu mereka hobinya berlomba-lomba ya akhwat. Berlomba-lomba untuk apa? Berlomba-lomba untuk mengumpulkan bekal. Bekal untuk hari setelah kematian. Mereka itu berlomba-lomba untuk beramal saleh. Kalaupun mereka melihat ada orang yang mendahului amal soleh mereka dari kalangan sahabat yang lain, maka mereka berusaha untuk mendahulinya. Dan ini adalah sebuah hal yang wajar di kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim. Kalau di zaman kita ya akhwat sekarang ini, kira-kira berlomba-lomba panas-panasan dalam masalah akhirat atau masalah dunia? Yuk jawab dengan jujur. Dunia. Tetangganya ya punya motor baru, pengen punya motor baru. Tetangganya punya kulkas yang berapa pintu? 2 pintu. Bukan atas bawah tapi samping gitu ya. Kan ada tuh kulkas yang 2 pintu yang kayak lemari itu. Ya, depan-depannya gitu ya. Teman-teman punya kulkas 1 pintu saja, itu pun semuanya freezer ya. Maka pengen punya kulkas 2 pintu. Kemudian ada lagi yang panas dengan temannya pakai baju gamis yang berbranded ya. Kita pakai baju gamis made in Purworejo ya. Made in tetangga kita jahit ya. Maka ketika melihat ya teman kita pakai baju, pakai kerudung yang berbrindit-brindit ya, kita pun pengen mengalahkan teman kita. Ketika teman kita punya tas brindit-brindit ya, maka kita pun pengen mengalahkan teman kita punya tas lebih mahal lagi. Gitu kan kita ya? Iya enggak teman-teman? Subhanallah ya akhwat. Kita ini secara tidak sadar ya, ketika kita banyak melihat media sosial zaman sekarang ini, subhanallah, banyak sekali saya melihat kondisi di mana para muslimah itu akhirnya berlomba-lomba untuk menjadi seorang muslimah yang indah di mata orang lain. Ya, dengan mengupload fotonya, dengan mengupload videonya, dengan membawa sesuatu yang mungkin bagi mereka itu adalah kebanggaan. Bahkan saya itu dibuat terkejut ya akhwat, ketika ada beberapa jamaah umroh, ya beberapa, nggak semuanya, saya yakin nggak semuanya, ya, yang bawa tas itu tas akhwat perempuan, tas itu lebih dari 3 tas, ya. Jadi kan kalau kami ini orang-orang biasa nih bawa tas, ya tas yang dibagi oleh apa? Oleh travel kan biasanya ya. Nggih mboten ibu-ibu? Kemana-mana yuk, ke masjid dibawa tasnya, yuk ke hotel dibawa, yuk city tour dibawa tasnya, hanya itu aja. Ya, saya melihat ada beberapa jamaah umroh, terutama kaum ibu-ibu. Ya, tidak melihat kaum bapak-bapak karena memang saya nggak memperhatikan kaum bapak-bapak. Itu setiap city tour tuh ganti tas. Ya, tahu ganti tas? Tasnya ganti dan itu nggak main-main, tasnya besar. Ya. Saya pikir-pikir ya Allah, apa yo nggak sayang gitu ya. Bawa tas kok banyak-banyak, padahal kita di sini mau ibadah. Kira-kira teman-teman yang di Purworejo begitu napa mboten nggih? Mboten ya. Paling kita bawa tas 2 ya. 1 tas travel, 1 tas buat sendal, buat sepatu gitu kan ya, yang dibawa ke masjid. Dan nggak usah kaget teman-teman, kalau teman-teman nanti umroh, ya Allah, saya doakan ya semoga teman-teman semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tindak umroh gitu ya. Amin. Di bulan Ramadan. Amin.
Maka tidak usah kaget ketika ada wanita-wanita muslimah yang umrah tuh membawa bajunya satu lusin. Ya, tiap hari tuh gonta-ganti, jeprat, jepret. Ya itu ada tuh, masya Allah. Jadi memang masya Allah ya, setiap orang tuh beda-beda. Yang paling ribet itu ya perempuan. Ya. Kenapa? Karena bajunya banyak, tasnya banyak. Ya. Semoga Allah Azza wa Jalla jauhkan kita semuanya dari fitnah dunia ya akhwat ya. Dari menumpuk-numpuk harta hanya untuk ingin terlihat cantik, terlihat mewah di hadapan orang lain. Baik, kita kembali ke kisahnya Umar. Faqultul yaum asbiqu Abu Bakar. Kata Umar, saya hari ini bisa mengalahkan sedekahnya Abu Bakar. Lihat, yang dipikir oleh Umar sedekah atau tas berindit? Sedekah. Yang dipikir oleh Umar, kalau laki-laki bukan tas kali ya? Apa tuh? Laki-laki tahu sih teman-teman, harta yang dibangga-banggakan. Oh, kendaraan. Ya. Yang diirikan oleh Umar kepada Abu Bakar, apakah motor yang gede itu? Apa namanya? Motor yang besar? Ya, motor begituan lah ya. Gak usah nyebut merek. Ya. Apakah yang begitu-begituan atau masalah akhirat? Masalah akhirat, ya. Maka ketika itu Umar mengatakan, ya al-yaum asbiqu Abu Bakrin in sabaqtuhu yauman. Kata Umar pede banget tuh. Pokoknya hari ini nih saya bisa mengalahkan sedekahnya Abu Bakar, ya. Saya mau bawa setengah harta saya, kata Umar. Masya Allah, setengah hartanya Umar. Ya, kalau hartanya 4.000 dinar, ya, hartanya Umar misalnya 4.000 dinar, coba dihitung teman-teman. 1 dinar sama dengan 1 kambing. Berarti berapa? Kira-kira 3 juta. Coba dihitung. 4.000 dinar, kata para ulama, Umar punya 4.000 dinar. 4.000 dinar dikali 3 juta. Berapa tuh? Oh, 12 M. Ibu punya nggak uang 12 M? Hah? Ember? Oh, ember. Ya. Berarti 12 M itu setengahnya berapa? 6 M. Umar sedekah 6 M. Jadi bukan lagi hitungannya 1 digit, 2 digit ya ibu-ibu ya, berdijit-dijit ya. 6 M. Kata ibu-ibu yang di Purworejo, Ustazah, saya aja belum pernah melihat 6 M ki berapa nolnya ya. Nggak usah dipikir, Bu ya. Yang penting tahu Umar itu sedekah bawa 6 M jumlahnya. Belum lagi Umar punya tanah, belum lagi Umar punya unta, belum lagi Umar punya kebun ya. Itu belum dihitung tuh. Jadi Umar tuh membawa setengah hartanya. Maka kemudian faji'tu binisfi mali, saya bawa setengah hartaku untuk sedekah menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Rasulullah bertanya kepada Umar, "Ya Umar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Kata Umar, "Ma abqaita li ahlika?" Ya, qultu mislah. Kata Umar, saya sisakan untuk keluargaku yang semisal dengan apa yang aku sedekahkan. Jadi kalau Umar menyedekahkan 6 M, ya, menginfakkan hartanya di jalan Allah 6 M, berarti yang disisakan untuk keluarganya berapa? 6 M. Ibu-ibu kalau ada Umar zaman sekarang, Umar seperti Umar, saya kira ibu-ibu itu banyak yang pengen nikah sama Umar ya. Iya katanya ya. Tuh keras banget iyanya ya. Tapi udah nggak ada Umarnya udah meninggal ya. Nanti ada Umar-Umar yang lain tapi bukan Umar ya. Oh ya, suami kita katanya, insya Allah, masya Allah, amin ya. Karena meninggalkan harta untuk keluarganya berapa? 6 M, itu harta yang kelihatan, belum yang lain ya. Qala wa ata Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Maka kemudian setelah Rasulullah tahu jawaban Umar meninggalkan setengah harta untuk keluarganya, maka datanglah Abu Bakar. Wah, Umar nih siap-siap nih. Bisa dibayangkan nggak Umar ketika datang Abu Bakar? Ibu-ibu, kata Umar, kalah kamu hari ini. Kata Abu Bakar gitu ya, kata Umar gitu kali ya. Abu Bakar, aku udah bawa nih setengah harta 6 M gitu ya. Hari ini aku jadi pemenang. Oh, masya Allah. Pemenang apa, Bu? Dalam hal bersedekah. Ya. Maka ketika itu Abu Bakar datang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bikulli ma indahu. Abu Bakar semuanya dibawa hartanya. Masya Allah. Hartanya dibawa. Faqala lahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abu Bakar. Ya.
Ma abqaita li ahlik, wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Apa jawaban Abu Bakar, ibu-ibu? Kata Abu Bakar, qala abqaitu lahum Allahu wa rasuluh. Aku sisakan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Gak disisain apa-apa sama Abu Bakar. Ibu-ibu kalau suruh milih nikah sama Abu Bakar atau nikah sama Umar? Umar. Katanya jujur banget ya. Kenapa nikah sama Umar? Karena ada uang 6M. Abu Bakar gak disisain apa-apa. Tapi Abu Bakar menyisakan Allah dan Rasulnya. Kalau dipikir-pikir uang 6M itu belum tentu dari rezekinya ibu-ibu. Ya, kalau uang 6M-nya masih di tabungan, belum tentu jadi rezeki kita. Rezeki kita tuh yang seperti apa sih ibu-ibu? Yang kita bisa menikmati, yang kita bisa makan dengannya, yang kita bisa pakai dengannya. Sesuatu yang disimpan itu belum tentu jadi rezekinya kita. Bisa jadi uang 6M itu ternyata jadi ya milik harta waris untuk anak cucu. Jadi saya tanya balik, ibu-ibu kalau disuruh milih nikah sama Umar apa Abu Bakar? Abu Bakar sekarang ya. Tadi Umar. Maka Abu Bakar ya berkata, Allah dan Rasulnya yang aku sisakan untuk mereka. Masya Allah. Maka Umar pun nyerah ya. Ketika mendengar Abu Bakar sudah tidak lagi menyisakan apa-apa untuk keluarganya kecuali Allah dan Rasulnya, ya maka Umar pun mengatakan, la usabikuka ila syai'in abada. Kata Umar, demi Allah, aku tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar selamanya. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu ada yang bertanya begini, Ustazah, kok Abu Bakar nggak nyisain apa-apa buat keluarganya lah? Gimana keluarganya makan? Ada nggak yang bertanya begitu? Saya wakili. Bu, gini, Abu Bakar tuh imannya luar biasa. Abu Bakar tuh yakinnya pakai banget, percaya bahwa tidak ada makhluk yang ada di muka buminya Allah nggak dikasih rizki sama Allah. Itu Abu Bakar percaya banget, ya. Maka tidak ada ketakutan di dalam diri Abu Bakar atas keluarganya. Orang yang sudah yakin tauhidnya benar, imannya benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nggak ada yang perlu ditakutkan. Apa yang perlu dikhawatirkan? Semuanya sudah tertulis. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan hambanya tidak mendapatkan rizki di muka bumi ini. Semua hamba Allah, semua makhluk Allah yang ada di muka bumi ini pasti Allah kasih rizki. Kalau kita yakin seyakin-yakinnya, Bu, maka saya kira ibu-ibu nggak ada lagi yang depresi, memikirkan masa depan, ya. Nggak ada lagi yang stres. Kenapa? Memikirkan bagaimana makan satu pekan yang akan datang. Karena kita paham, kita punya tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu Ar-Razzaq. Allah itu zat yang maha memberikan rizki. Allah itu zat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman zat yang maha penyayang kepada seluruh hambanya, zat yang maha pengasih, ya. Maka kita yakin bahwa Allah tidak akan membiarkan kita semuanya berada di dalam kelaparan. Pasti Allah akan beri. Ya, itulah imannya Abu Bakar. Maka Abu Bakar percaya bahwa Allah tidak akan melantarkan keluarganya. Ustazah, walaupun hanya satu teguk air minum itu rizki, ya itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita gini loh ibu-ibu, jangan kita berpikir nanti besok makan apa. Ya, orang yang minum dengan satu botol ini, minum aja satu hari minum satu botol dengan makan satu butir kurma, ibu-ibu. Kalau keyakinannya sama Allah itu benar-benar yakin, ya Allah, saya pengen minum satu botol air dengan satu kurma ajwa misalnya untuk sampai nanti sore. Ya Allah, berikanlah kekenyangan, Allah kenyangkan. Kemarin ketika kami menginfokan kepada para jamaah, ya saya memberitahukan kepada jamaah ibu-ibu, nih mumpung di sini banyak air zam-zam di masjid, ya ibu-ibu kalau bisa pas ke masjid nggak usah bawa air minum dari hotel, cari zam-zam minum, saya bilang, ya minum di masjid itu minum.
Dan percayalah, ya, air Zam-Zam itu akan mengenyangkan. Ya, itu Rasulullah SAW yang beritahu. Ya, Rasulullah yang menginfokan itu. Air Zam-Zam itu adalah makanan dan minuman. Ya. Dan kalau minum air Zam-Zam itu punya niat yang baik. Ya. Misal contoh, ya Allah, saya minum air Zam-Zam ini biar nanti di akhirat tidak merasa kehausan. Ya. Masya Allah, para ulama tuh begitu niatnya. Ya Allah, saya minum air Zam-Zam ini agar badan saya tidak dimasukkan oleh Engkau ke dalam api neraka, gitu ya. Karena rata-rata orang Indonesia itu kalau minum air Zam-Zam ini doanya begini, ya Allah, sembuhkanlah saya dari berbagai macam penyakit, gitu ya. Iya enggak ibu-ibu? Jujur begitu ya. Hanya sebatas dunia saja, ya. Tidak berpikir jauh untuk masa depan yang abadi, yaitu negeri akhirat. Kalau para ulama disebutkan mereka kalau minum air Zam-Zam begitu. Ya Allah, dengan minum air Zam-Zam ini, bukan air Zam-Zam, afwan. Dengan minum air Zam-Zam ini, ya Allah, jauhkan hamba dari api neraka. Dengan minum air Zam-Zam ini, ya Allah, jauhkan hamba dari rasa haus di akhirat nanti. Dengan minum air Zam-Zam ini, ya Allah, angkat derajat hamba di surganya Engkau. Ya, itu doanya begitu. Maka kata salah satu jamaah, ada yang lapor ke ana. Ya, kata beliau, Ustazah, ana tuh coba ya niat ya bener-bener pengen membuktikan katanya. Ana minum air Zam-Zam tuh Ustazah. Ana niat, ya Allah, ana pengen air Zam-Zam ini jadi makanan. Berikanlah rasa kenyang. Kata beliau, hari itu tuh beliau diajak makan oleh suaminya. Kata beliau, saya mau suamiku nemani tapi saya nggak makan. Loh kenapa? Udah kenyang katanya. Itu bener-bener Allah kenyangkan. Coba lihat, Masya Allah. Jadi ibu-ibu jangan kira kita ini nggak makan, kita nggak dikasih rizki sama Allah. Selagi masih ada air di rumah kita, itu rizki. Selagi masih ada garam ya di rumah kita, itu rizki. Selagi masih ada, kalau orang Indonesia nggak bisa makan kalau nggak pakai beras ya. Selagi masih ada beras walaupun hanya beberapa butir, ya itu rizki. Maka itulah rizki yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita dan kita harus mensyukurinya. Jadi Masya Allah ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang sahabat ya. Kalau tadi Umar saya sudah jelaskan, Abu Bakar ini adalah salah satu sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau rela ya mempertaruhkan harta dan nyawa beliau untuk menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu baca kisah sirahnya ya, bagaimana perjalanan Nabi kita Muhammad SAW ketika berhijrah ke kota Madinah. Dengan siapa Rasulullah berjalan? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ketika itu Abu Bakar As-Siddiq ya berada dalam ketakutan karena khawatir orang-orang Quraisy akan menemukan mereka berdua. Ya, Abu Bakar dan Rasulullah ya berdiam diri di sebuah gua ketika itu. Maka Rasulullah SAW menenangkan Abu Bakar dengan mengucapkan, la tahzan innallaha ma'ana. Ya Abu Bakar, jangan engkau bersedih karena sesungguhnya Allah bersama kita, kata Rasulullah SAW. Dan Abu Bakar tuh keren ibu-ibu, Masya Allah. Abu Bakar tuh kalau kita lihat biografi beliau itu punya anak-anak. Anak-anaknya beliau semuanya adalah anak-anak yang berjuang menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ibunda Aisyah radhiyallahu an, Asma, ya, Abdullah, Abdurrahman, Muhammad, ya, itu semuanya anak-anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan semuanya punya kiprahnya masing-masing. Semuanya berdakwah di jalan Allah, semuanya ikut andil dalam memperjuangkan Islam. Ya, ini Abu Bakar kerennya begitu. Hartanya sudah dikasih semuanya untuk menolong agamanya Allah, keluarganya juga dididik untuk menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kita orang-orang yang gemar ya memberikan motivasi bagi suami kita, bagi anak-anak kita untuk ringan melangkah dalam menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, ada kisah sedikit yang ingin saya bagi ya, oleh kemarin. Itu kisah peperangan Badar. Jadi semasa kami menjadi pembimbing umroh ya, kami tuh belum pernah yang namanya ke Badar. Ya, baru kemarin kami ada acara city tour ke Badar. Ibu-ibu pernah ke Badar?
Belum, saya doakan ya, semoga selain berkunjung ke Masjidil Haram nanti pas umroh, berkunjung ke Masjid Nabawi, juga berkunjung ke sebuah daerah yang bernama Badar. Nah di situ tuh ibu-ibu kita bisa napak tilas bagaimana perjalanan Rasulullah SAW ketika berada di peperangan Badar. Jadi kami di sana diperlihatkan kubur para syuhada Badar yang berjumlah 14. Ya di situ tidak ada kubah-kubah yang dibangun, tidak ada kuburan-kuburan yang ditinggikan, hanya ada batu-batu saja, batu-batu. Dan itu pun tidak ada dituliskan ini kuburnya siapa, ini kuburnya siapa. Hanya sebatas ini aja tanda bahwa di situ tuh kuburan gitu loh. Dan itu di gerbang ya cukup tinggi, ya tidak ada yang bisa masuk, hanya bisa mendoakan dari luar ya untuk para syuhada Badar. Nah uniknya di situ juga ada prasasti yang ditulis nama-nama para syuhada Badar. Dan ibu-ibu tahu ketika saya baca gitu ya, kok ini kok ada beberapa nama yang ayahnya tuh namanya sama gitu, Haris. Nah ternyata dari ke-14 orang itu ada 4 orang kakak beradik. Masya Allah, 4 orang kakak beradik yang syahid di peperangan Badar. Dan itu tuh dari satu ibu yang bernama Afrah. Ah ibu-ibu nih belajar nih, siapa biodata Afrah? Afrah, ya. Afrah ini kata para ulama, beliau punya 7 anak laki-laki, semuanya syahid di jalan Allah. Ya Allah, keren dak bu? Keren banget gitu, masya Allah. Lihat, ketika Afrah ya diberikan kabar ya bahwa anak-anaknya syahid di medan peperangan, maka Afrah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah. Anakku sudah sampai dengan cita-citanya, ya. Anakku sudah mendapatkan cita-cita yang selama ini dibanggakannya. Dan ibu-ibu tahu anaknya Afrah ini, dari 2 anaknya Afrah, Mi'wad dan Muawid itu, mereka berdua ini adalah 2 anak yang membunuh Abu Lahab. Ya, jadi dulu tuh putra-putranya Afrah ini bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, mana Abu Lahab tuh kayak mana katanya, mana orangnya gitu, penasaran. Terus Abdurrahman bin Auf bingung, ini anak-anak ini mau ngapain gitu kan ya. Dan setelah ditunjukkan itu loh yang bernama Abu Lahab, mereka langsung menyerang Abu Lahab. Dan Abu Lahab apa bahasanya, bukan wafat, bukan tewas ya, tewas ya biidnillahi ta'ala di tangan anak-anak itu. Ya, para pemuda ini. Anaknya siapa? Anaknya Afrah. Ya, lihat bagaimana luar biasanya Afrah, masya Allah. Dan ibu-ibu tahu para syuhada Badar itu di sana itu nama-namanya tuh tidak kita kenal seperti kita mengenal Abu Hurairah, seperti kita mengenal Abdullah ibnu Abbas, tidak masyhur di mata kita. Tapi mereka adalah bintang di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka berjuang di masa-masa Islam baru berhijrah ke kota Madinah. Di masa-masa awal-awal Islam, ya. Dan para syuhada Badar ini adalah orang-orang yang keimanannya jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kami diperlihatkan makam para syuhada Badar, diperlihatkan prasasti nama-nama ya para syuhada Badar. Kemudian kami sholat di sebuah masjid di dekat dengan kompleks Badar itu. Di situ ada masjid di mana di situ ternyata dulu pernah di masjid itu dibangun kemahnya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah membangun tenda di masjid itu dulu sebelum dijadikan masjid. Dan Rasulullah itu teman-teman ya keren banget lah, masya Allah, peperangan Badar itu. Di waktu peperangan Badar tuh hujan, Allah turunkan hujan. Ya kayak seperti ini, Allah turunkan hujan. Dan biasanya hawanya kalau hujan tuh ngantuk kan bu. Ya para sahabat akhirnya tertidur gitu ya. Memang dibuat ngantuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar besok bisa berperang. Hanya ada beberapa sahabat yang Allah izinkan untuk terbangun gitu ya. Dan Rasulullah SAW termasuk yang Allah Azza wa Jalla izinkan tidak tidur. Rasulullah tuh kerjanya ketika para sahabat itu tidur di malam hari untuk beristirahat sejenak ya sebelum memulai peperangan keesok hariannya, maka waktu itu Rasulullah SAW salat berdoa kepada Allah sepanjang malam. Rasulullah tuh sepanjang malam ibu-ibu meminta kepada Allah pertolongan untuk peperangan keesokan harinya. Jadi kalau kita pengen sukses, kita pengen menjadi bintang di mata Allah, ya sering-sering mendekat kepada Allah. Ya, karena Rasulullah paham dalam peperangan Badar ini nggak main-main.
Ya 300 melawan 3.000 pasukan orang-orang Quraisy. Apa yang terjadi ketika Rasulullah SAW berdoa kepada Allah sepanjang malam itu, ibu-ibu? Keesokan harinya ketika kaum muslimin mulai siap-siap berperang melawan pasukan Quraisy yang jumlahnya begitu banyak ya. Kaum muslimin 300, pasukan Quraisy berapa? 3.000. Bandingnya beda banget ya. Maka ketika itu Allah turunkan para malaikat. Jadi malaikatnya Allah tuh benar-benar turun, Bu. Kami tuh dibawa ke sebuah tempat namanya Gunung Malaikat. Ya. Atau orang Arab biasanya menyebut Jabal Malaikah. Jabal Malaikah itu gunung, Mbak. Dan uniknya, ya bayangkan aja, yang biasa kita temui gunung-gunung yang ada di Mekah, di Madinah itu rata-rata, apalagi di Mekah ya, gunung-gunung batu. Itu yang di Jabal Malaikah, yang di Gunung Malaikat itu gundukan pasir. Pasir coklat, ya bukan, kalau kita di Indonesia kan pernah lihat di daerah Laut Parangtritis itu sebelumnya kan ada tuh, ada gunung pasir ya. Itu kan gundukan pasirnya warna hitam, ini warna coklat. Nah itu gundukan pasir, dan disitulah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan malaikat dari atas langit. Buktinya apa? Apakah benar itu gunung malaikat? Ya, apakah benar malaikat diturunkan di atas gunung pasir itu? Benar, karena Rasulullah SAW ketika itu bersabda ya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, kata Rasulullah, lihatlah, aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya dengan malaikat yang Allah turunkan dari atas langit. Mereka menaiki kuda dan di giginya para malaikat itu ada debu, katanya. Ini menunjukkan bahwa debu yang ada adalah dari debu-debu yang ada di gunung malaikat. Ya, Masya Allah, cantik sekali, bagus sekali. Dan kita bisa napak tilas, oh iya, kita percaya bahwa malaikat itu ada. Kita percaya bahwa pertolongan Allah itu dekat. Kita percaya bahwa Allah itu tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Ketika berdoa kepada Allah, maka Allah kasih solusi. Allah turunkan malaikat untuk menolong kaum muslimin. Dan di peperangan Badar itu, ibu-ibu, alhamdulillah biidnillahi ta'ala, atas karunia dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kaum muslimin memperoleh kemenangan. Ya, dengan jumlah 300 berbanding 3.000. Allah Azza wa Jalla yang telah menolong kaum muslimin. Masya Allah. Dan Masya Allah, ibu-ibu, kita juga diperlihatkan, tapi kita nggak ke sana. Ya, kita sudah di atas mobil itu, di bis itu apa, orang-orang pada nimpukin batu gitu di dekat, tidak jauh dari masjid yang dibangun bekas tendanya Rasulullah itu. Ya, misalnya kita di sini, nah di mana tuh? Ibu-ibu lihat ada joglo di sana? Sekitar itulah, atau ke belakang sedikit. Itu kita lihat dari arah bis tuh orang nimpukin sesuatu gitu dengan batu. Terus para jamaah penasaran, itu apa toh gitu, tanya ke mutawifnya. Mutawifnya bilang itu kuburannya Abu Lahab. Ya. Jadi sampai sekarang itu banyak orang-orang yang ke sana ya, bukan untuk berziarah kubur tapi untuk apa? Untuk melempari batu ya. Dan kita nggak usah ikut-ikutan. Kita hanya sebatas tahu, oh Abu Lahab itu dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik di dunia maupun di akhirat. Baik ibu-ibu, silakan dibuka halaman 16. Ya Rabb. Ya, ini keren-keren banget ini kisahnya. Baik, setelah kita belajar dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, setelah kita belajar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka yang ketiga ini kita belajar dari bagaimana kisah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan, ibu-ibu, beliau adalah seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beliau seorang khalifah ar-rasyidin ya, bagian dari pemimpin kaum muslimin yang memimpin kaum muslimin setelah wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Utsman bin Affan ini adalah menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Ya, beliau pertama menikahi Ruqayyah, kemudian setelah Ruqayyah meninggal dunia, ya Ruqayyah ini putrinya Rasulullah SAW. Setelah Ruqayyah meninggal dunia, maka kemudian Utsman menikahi adiknya Ruqayyah, yaitu Ummi Kulsum. Ya, jadi Utsman bin Affan menjadi menantu Rasulullah SAW dengan menikahi dua putri Rasulullah SAW, tapi tidak bersamaan. Jadi satunya meninggal dunia, baru kemudian turun ranjang menikahi adiknya. Nah, Utsman ini terkenal, ibu-ibu, Masya Allah, seorang sahabat yang pemalu, ya,
Jadi walaupun beliau tuh hartanya di mana-mana, tapi beliau pemalu. Sampai malaikat saja malu kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi masya Allah Utsman, Umar, Abu Bakar, mereka juga termasuk ya orang-orang yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, al-mubasysyiruna bil jannah. Jadi ada 10 ya para sahabat yang ketika itu dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Mereka itu luar biasa. Bagaimana kiprahnya mereka menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran ketika Allah memberikan balasan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Utsman ini adalah seorang yang terkenal kedermawanannya. Ya, ibu-ibu kalau di Madinah itu ya Allah saya doakan lagi ya. Semoga ibu-ibu nanti bisa lihat hotel wakafnya Utsman. Nah, itu ada tuh. Kalau ibu-ibu ke Madinah jalan-jalan aja enak kok kalau di Madinah jalan-jalan. Kalau hotelnya ibu-ibu di ring 1 ya maka hotelnya Utsman ada di belakangnya. Ya ibu-ibu jalan aja. Tanya ke mutawifnya, tanya ke pembimbingnya. Mana Ustadz? Ya, mana Ustazah hotelnya wakaf Utsman? Itu ada tulisannya. Wakaf Hotel Wakaf Utsman. Itu ada tuh di Madinah. Ya. Nanti biar ibu-ibu tahu, oh masya Allah ya orangnya sudah meninggal dunia, wakafnya masih berjalan gitu ya, masih ditempati sampai hari ini. Bayangkan Utsmannya sudah meninggal ibu-ibu, beliau masih dapat transferan pahala, bukan transferan uang tapi transferan pahala dari orang-orang yang menginap di hotelnya Utsman, masya Allah. Bahkan dikabarkan masih ada ya rekeningnya atas nama Utsman. Ya, itu jadi di Saudi Arabia itu di Bank Ar-Rajihi itu masih ada nama Utsman bin Affan. Jadi memang sengaja ya bukan dulu waktu Utsman masih hidup bank sudah ada, bukan ya. Tapi memang itu inisiatif siapa ya wallahu taala alam yang memasukkan hartanya Utsman, dikelola wakafnya Utsman itu dan dimasukkan ya hartanya Utsman, dibikin rekeningnya Utsman gitu ya. Dan sampai hari ini masya Allah ibu-ibu ya kebun kurmanya Utsman itu bisa dinikmati oleh kaum muslimin. Ya disebutkan untuk iftar jamaah yang ada di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi itu sebagiannya diambil dari kebunnya Utsman bin Affan. Masya Allah, keren enggak Bu? Pengen enggak ibu-ibu begitu? Yakin? Ya insya Allah berdoa sama Allah. Berdoanya gini. Bukan berdoanya ya Allah kayakanlah hamba, berikanlah luaskanlah rizki hamba, bukan. Tapi ibu-ibu bilang begini, ya Allah jadikanlah suami hamba seperti Utsman, yang diberikan harta dan menginfakkan hartanya di jalan Allah. Masya Allah. Karena kalau kita hanya meminta harta keluasan rizki Allah Subhanahu Wa Taala belum tentu kita diringankan untuk bersedekah. Jadi mulai hari ini bersemangat meminta kepada Allah agar Allah jadikan suami kita seperti Utsman bin Affan. Ya. Nah, Utsman ini ibu-ibu ada kisah menarik ya. Beliau membeli sumur milik seorang Yahudi. Orang Yahudi ini dulu ibu-ibu punya sumur ya di mana mereka itu memonopoli sumur ini ya. Jadi mereka mengharuskan kaum muslimin membeli air dari sumurnya beliau. Memang kerjaannya orang Yahudi begitu. Sampai sekarang ya mereka itu hobinya memonopoli ekonomi. Ya, tidak mau berbagi. Mereka itu memang ibu-ibu dari dulu dari zamannya Rasulullah SAW mereka itu curang. Ya, orang Yahudi itu begitu. Ya, jangan percaya sama orang Yahudi. Ya. Bahkan mereka tidak mau membiarkan kaum muslimin mengambil air dari sumur beliau. Maka ketika itu Utsman bin Affan ya ingin membeli sumurnya orang Yahudi, tapi orang Yahudi nggak mau kasih. Kenapa? Karena nanti kalau sudah dibeli sumurnya oleh Utsman, dia nggak punya lagi pemasukan. Ya, karena Yahudi ini pinter ibu-ibu. Yahudi ini orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi nggak mau mengamalkan. Ini orang-orang Yahudi. Maka ketika kita berdoa di dalam salat kita, ketika kita membaca surah Al-Fatihah, apa doa kita? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata para ulama, ghairil maghdub adalah orang-orang yang disesatkan oleh Allah dari kaum Yahudi. Mereka diberikan ilmu oleh Allah, tapi mereka tidak mau mengamalkan ilmu yang Allah berikan. Nah, mulailah ya Utsman mengatur strategi. Karena sumurnya nggak mau dibeli, kata Utsman, okelah kalau begitu saya beli separuhnya aja.
Ya. Jadi maksudnya begini, bukan separuh sumur jadi milik Utsman. Kita sehari-sehari deh, gitu ya. Saya beli sumur 1 hari, besoknya kamu 1 hari, punya kamu 1 hari. Masya Allah, Utsman ini keren banget ya strateginya. Ya Utsman, ya udah saya beli separuhnya katanya. Dan ketika hari di mana itu menjadi harinya Utsman, Utsman berkata kepada kaum muslimin, ayo ambil air, ya untuk 2 hari. Ya, untuk hari ini dan besok, karena besok air itu sudah jadi miliknya orang Yahudi. Ya, ambil. Masya Allah ibu-ibu, ya benar yang dikatakan oleh Utsman, ya diprediksi oleh Utsman bahwa kaum muslimin ini ketika sudah mengambil air nggak akan kehausan gitu ya. Dan benar, akhirnya kaum muslimin pada nurut, yang mengambil air untuk 2 hari. Pas waktu orang Yahudi mau menjual air, kaum muslimin sudah punya air. Ya, akhirnya apa? Ya, airnya ketika orang Yahudi mau jual air dari sumurnya nggak laku. Ya, siapa yang mau membeli? Ya, semua udah pada punya air. Nah, dari situlah ya ending dari kisah itu, akhirnya Utsman bin Affan membeli sumur orang Yahudi. Ya, kadang memang begitu ibu-ibu. Kita sama orang Yahudi itu harus pandai-pandai apa, Bu? Pandai-pandai punya taktik gitu ya, karena mereka memang culas ya. Jadi kita lebih pintar lagi dari orang Yahudi. Ya. Gimana caranya seperti Utsman bin Affan. Nah, akhirnya alhamdulillah sumur itu bisa dibeli ya oleh Utsman bin Affan ya. Kurang lebih disebutkan di dalam kitab Tahdhibul Kamal ya. Utsman bin Affan membeli sumur itu dengan harga 1,9 M atau kurang lebih 2 M. Ya, Masya Allah, 2 miliar. Ya. Banyak atau sedikit? Banyak. Ya, jadi sedekahnya para sahabat tuh keren-keren ya. 6 M gitu, 2 M. Nah, nggak lagi kalau kita sedekahnya masih di mana nih? Ibu-ibu, sedekahnya masih di berapa digit? Ya, jawab sendiri-sendiri. Ya, jadi Masya Allah. Di sini berarti kita bisa mengambil faidah ibu-ibu bahwa menjadi orang kaya itu bukan sesuatu yang dilarang di dalam agama kita. Ya, karena gini loh, orang menyikapi harta itu dibagi menjadi 3. Ya, menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka mencukupkan diri dengan harta tersebut untuk sekedar makan dan kebutuhan sehari-hari. Ya, maka hamba ini termasuk orang-orang yang qanaah, cukup, ya mencukupkan diri. Yang kedua, ada orang yang diberikan harta oleh Allah berlimpah ruah, tapi harta ini digunakan untuk menolong agamanya Allah. Ya, dia menjadi orang penyambung wasilah bagi orang-orang yang membutuhkan. Jadi orang-orang fakir yang ada di kampungnya, ya dinafkahi. Para talibul ilm yang ingin belajar agama, ya dibebaskan dari bayar SPP, itu digratiskan. Ada tuh orang-orang kaya yang model begitu tuh. Nah, orang-orang kaya yang begini nih disebutkan kata para ulama, mereka ini orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Karena mereka tahu Allah berikan ya kelebihan harta, tapi mereka gunakan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, orang yang menumpuk harta. Ditumpuk hartanya, Allah kasih harta ya banyak tapi ditumpuk. Ya tidak mau membayar zakat, tidak mau dikeluarkan di jalan Allah. Maka orang-orang ini yang tercela. Ya, kalau ibu-ibu boleh milih golongan pertama, kedua atau ketiga? Ini tegas banget kedua katanya gitu. Tapi ingat loh, orang-orang yang masuk surga itu yang pertama dari kalangan kaum miskin. Sekarang saya tanya lagi, mau pilih yang 1, 2, 3? Masih mantap itu 2. Masya Allah. Jadi Utsman ini model-model begitu, dikasih Masya Allah ya harta yang berlebih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi beliau gunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan beliau menyumbangkan hartanya untuk membeli tanah perluasan untuk memperluas Masjid Nabawi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga membiayai persiapan jihad pasukan Usrah dalam perang Tabuk. Ini kalau saya berkisah tentang perang Tabuk nggak cukup 1 sesi kajian tuh. Jadi perang Tabuk itu perang yang paling luar biasa itu. Kenapa? Karena ketika itu, kenapa kok disebut perang Tabuk itu perang Usrah, perang masa-masa sulit. Karena ketika itu kaum muslimin harus melewati perjalanan yang cukup jauh. Tabuk itu ibu-ibu
Jauh. Kalau Badar tadi 1,5 jam bisa ditempuh dengan bis, ya dengan perjalanan darat. Kalau Tabuk itu saya belum pernah ke sana. Ya saya berdoa kepada Allah semoga suatu hari kelak Allah sampaikan ke sana untuk napak tilas ya peperangan Tabuk. Nanti saya kisahkan kepada ibu-ibu. Ya atau doanya gini aja ya, kita bareng-bareng ke sana. Ya amin. Jadi Tabuk ini cukup jauh dari kota Madinah, ibu-ibu. Dan ketika itu banyak kaum muslimin yang nggak bisa ikut perang Tabuk karena nggak punya kendaraan, nggak punya onta, nggak punya kuda. Ya. Maka ketika itu Utsman menyumbangkan 950 ekor unta. Bu, 950 niki kata nopo mboten nggih? Kata ustazah, satu aja ibu-ibu kita nggak punya ya unta ya. Unta adanya di mana? Di kebun binatang ya. Ini 950 unta, bayangin Mbak. Satu unta itu harganya, saya tahu harga unta itu kemarin ya ketika ada jamaah tanya Ustadz, unta itu harganya berapa? Kata beliau ada yang 30 juta, ya paling murah itu sekitar 24 jutaan. Itu kalau untanya biasa. Kalau unta merah lebih mahal lagi. Maka Utsman menginfakkan hartanya di jalan Allah 950 ekor unta. Coba dikalikan ibu-ibu. Sekarang kalikan. 950 dikali 30 juta. Anggap aja 30 juta. Berapa M? Ibu-ibu lagi otak-atik matematika. Berapa? 4 M lagi jumlahnya. Ayo yang matematika. 950 dikali 30 juta. Tuh. Alhamdulillah nih kalkulatornya nggak jebol nih. Berapa Mbak? 28,5 M. Oh, Masya Allah. Bu, Utsman punya hartanya lebih banyak dari Umar. Ya. Jadi ibu pilih siapa nih? Itu kalau tadi Umar berapa 12 M ya. Ini Utsman untanya aja 28,5 M. Mbak Rara, pernah lihat uang MM-an enggak? Belum. Ya berdoa sama Allah ya. Ya, jadi Utsman menginfakkan hartanya 28,5 M ya untuk apa? Peperangan Tabuk. Belum cukup sampai di situ ibu-ibu. Beliau juga menginfakkan 50 ekor kuda. Tanya Bu Rina, Mbak Rara, 1 ekor kuda berapa harganya Bu Rina? 1 ekor kuda berapa? Katanya di Ar-Rayyan kata Mbak Rara pernah ada kuda. Berapa 1 ekor kuda harganya? Berapa? Nggak tahu Bu Rina. Oh tanya ke Mbah No. Ya Mbah Nono. Mungkin beliau tahu. Ibu-ibu ada yang tahu 1 ekor kuda berapa harganya? 10 kata. Antum punya kuda kah? Hah? Loh dari mana antum tahu harga kuda? Hah? Oh ada yang punya teman terus antum kepo berapa harganya gitu. Oh kata temannya 10 itu kuda yang kurus atau yang bagus atau yang sedengan? Lumayan. Oke. Berarti 50 kali 10 juta maksudnya berapa? 500 juta. Ya, 500 juta. Berarti Utsman mewakafkan tadi 28,5 M tambah 500 juta. Jadi berapa? 29 M. Masya Allah. Bu, 29 M mungkin ibu-ibu bingung nolnya berapa ya us gitu ya. Ya sudah nggak usah bingung-bingung. Itulah yang diinfakkan oleh Utsman bin Affan dalam peperangan Tabuk. Masya Allah, banyak sekali ya ibu-ibu ya. Masya Allah. Yuk kita berdoa kepada Allah. Ternyata hari ini nggak nyampe 2 bab Mbak Rara ya. Kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan kita orang-orang seperti Utsman bin Affan. Allah jadikan kita semuanya seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita bermimpi, bolehlah berdoa, bermimpi boleh. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan kita semuanya seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan kalau belum kenalan dengan mereka, ibu-ibu belajar lagi kisah-kisah kehidupan mereka dan itu bagus sekali. Tadi ada kitab namanya Tahdhibul Kamal, ada kitab Bidayah An-Nihayah. An-Nihayah itu bagus sekali ya. Dan kitab sirah punya milik ulama-ulama salaf ya yang ditulis di tinta-tinta emas mereka. Ya mereka berbicara atau menuliskan tentang biografi Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum jami'an. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan belajar dari kisah Abdurrahman bin Auf ya, dari Ali radhiyallahu anhu. Insyaallah nanti di pertemuan yang akan datang mungkin Ali dulu ya, biar tuntas. Khulafaur Rasyidin kan Abu Bakar sudah, Umar sudah, Utsman sudah, baru Ali. Ali
kemudian baru Abdurrahman bin Auf. Baik, insyaallah semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kesehatan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita waktu yang barakah. Barakallahu fiikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.